Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih-solihah. Hari ini, hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, kita belajar tematik dulu ya. Tematiknya sudah sekarang tema 3G. Nah, tema 3G ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Kalian bisa lihat di buku kalian. Nah, jangan lupa sebelum pelajaran kita membaca doa dulu, kemudian membaca basmalah. Oke, semoga kalian sekeluarga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Hari ini kita belajar tematik dulu ya. Jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada tulisan. Teknologi pangan itu apa sih Ustazah? Teknologi pangan itu adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen atau pasca panen, guna memperoleh manfaat seoptimal mungkin sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Dalam teknologi pangan, dipelajari sifat fisik, mikrobiologis, dan kimia dari bahan pangan dan proses yang mengolah bahan pangan tersebut. Spesialisnya beragam, di antaranya pemrosesan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan sebagainya. Dengan teknologi ini, kita dapat mengonsumsi produk dengan mudah dan mempunyai daya tahan atau keawetan yang relatif lama. Dengan teknologi pangan juga dapat diperoleh bentuk kemasan pangan yang menarik, mudah dibawa kemana-mana, dan kandungan zat gizinya tetap dapat dijaga. Apakah dulu produk pangan seperti sekarang ini beraneka ragam jenisnya? Tentu tidak. Dulu jenis makanan sangat terbatas, baik bentuk penampilan maupun rasanya. Tetapi sekarang dengan kemajuan ilmu teknologi pangan, maka kendala-kendala itu dapat diatasi dengan mudah. Sejarah teknologi pangan dimulai ketika Nicholas Appert mengalengkan bahan pangan, sebuah proses yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun ketika itu Nicholas Appert mengaplikasikannya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan terkait pangan. Aplikasi teknologi pangan berdasarkan ilmu pengetahuan dimulai oleh Louis Pasteur ketika mencoba untuk mencegah kerusakan akibat mikroba pada fasilitas fermentasi anggur setelah melakukan penelitian terhadap anggur yang terinfeksi. Selain itu, Pasteur juga menemukan proses yang disebut pasteurisasi, yaitu pemanasan susu dan produk susu yang membunuh mikroba yang ada di dalamnya dengan perubahan sifat dari susu yang minimal. Nah, kalau kalian bisa lihat, seperti susu ultra, susu kotak itu ya, kemudian susu apalagi yang kotak-kotak itu. Nah, itu biasanya melewati proses pasteurisasi, yaitu pemanasan susu dan produk susu yang bertujuan untuk membunuh mikroba yang ada di dalamnya. Sehingga susu UHT atau makanan yang mengandung susu lainnya itu bisa terbebas dari bakteri atau mikroba dan makanannya akan lebih awet. Kemudian, beberapa proses terkait pemrosesan bahan pangan telah memberikan kontribusinya di bidang teknologi pangan, terutama pada rantai produksi dan suplai pangan. Nah, pengembangan tersebut misalnya pada pembuatan susu bubuk telah menjadi dasar untuk pembuatan berbagai produk baru dari benda cair dan semi cair yang dapat diseduh. Contohnya, kalian pasti pernah minum susu yang dalam keadaan bubuk ya. Contohnya ada Denko, ada susu SGM, atau ada susu Milo. Nah, itu kan produk-produk yang berasal dari bubuk susu yang kemudian dibubukkan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengonsumsi susu tersebut karena adanya proses pembuatan susu bubuk ini. Kemudian yang kedua, dekafeinasi untuk kopi atau dan teh. Maksudnya apa? Maksudnya itu untuk mengurangi kadar kafein pada kopi. Nah, jadi kopi dan teh itu ada kafeinnya.
Kafein itu apa Ustazah? Kafein itu adalah zat kimia yang membuat seseorang itu bisa tidak mengantuk, kemudian bisa lebih bugar. Tapi ada beberapa orang yang sensitif terhadap kafein. Nah, makanya ada proses dekafeinasi sehingga kopi dan teh yang mengandung kafein tadi tidak berbahaya atau tidak mengganggu kesehatan orang yang mungkin agak sensitif terhadap kafein. Nah, apa aja produk yang bisa kita temukan dari hasil teknologi pangan? Ini dia. Ada roti, ada susu, ada kecap, dan ada sosis. Maupun banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari teknologi pangan. Beberapanya ini ya. Nah, kita bisa lihat ternyata roti yang kita makan itu berasal dari apa? Sebelumnya berasal dari tepung roti atau tepung terigu namanya ya. Tepung terigu didapatkan dari mana? Didapatkan dari gandum. Gandum yang dihaluskan. Kemudian kita minum susu. Susu dalam bentuk kotakan yang seperti ada di TV-TV gitu ya, atau yang di supermarket. Nah, itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari susu sapi. Kemudian dikemas dalam satu produk, dikotakin seperti itu, dipasteurisasi, dihilangkan mikrobanya, kemudian menjadi susu yang bisa kita minum setiap saat. Kemudian yang ketiga ada kecap. Nah, ternyata kecap ini berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam itu adalah tanaman yang ditanam, kemudian nanti ketika diolah, difermentasi akan menghasilkan kecap yang biasanya kita gunakan. Kemudian ada sosis. Nah, sosis itu dapat dari mana Ustazah? Dari daging sapi yang digiling, kemudian dihaluskan, ditambahkan tepung, ditambahkan perasa gitu ya. Nah, nanti akan menjadi sosis yang biasanya kita makan. Kemudian apalagi Ustazah? Ada buah kaleng. Buah kaleng ini, buah kaleng, buah salak, kemudian buah markisa, dan buah durian. Kita semisal ingin makan buah rambutan. Tapi rambutan ini, buah yang dikalengkan ini, biasanya itu berasal dari buah-buahan yang tidak musiman. Nah, misal kita pengen makan rambutan bulan ini, tapi bulan ini bukan musimnya rambutan. Terus bagaimana kita bisa mengonsumsi rambutan dengan makanan atau buah kalengan ini? Jadi kita bisa mengonsumsi buah rambutan tanpa harus menunggu musim rambutan. Sama seperti salak. Nah, salak ini juga dibuat kemasan seperti ini karena agar mudah dibawa kemana-mana sehingga menjadi oleh-oleh buah salak gitu ya, tapi dalam bentuk keripik biasanya atau manisan. Kemudian sirup. Nah, sirup ini biasanya terbuat dari markisa, melon gitu. Nah, ini juga sama dengan buah kalengan. Kita ingin makan buah markisa tapi tidak dalam musimnya, misal. Kita bisa mengonsumsi markisa dalam bentuk sirup. Nah, kemudian, buah durian. Kita bisa mengonsumsi durian dalam bentuk dodol. Nah, dalam bentuk dodol ini biasanya kita nanti bisa mengonsumsinya dalam tempat dimanapun tanpa harus membawa durian yang besar-besar seperti ini. Nah, gitu ya. Pembelajaran hari ini tematiknya kalian bisa mengerjakan tugas 1 halaman 22 dan aktivitas 2 halaman 27. Bacaannya ada di halaman 26. Ingat, bacaannya ada di halaman 26. Ingat ya, ini adalah di buku 3G, yaitu di buku yang bukunya warna abu-abu. Oke? Sekian dari Ustazah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sudah akhiri ya, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.